Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnabila Tuzara dengan NIM 20080860118. Di sini saya akan membacakan ayat tentang nilai pendidikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu memberikan pelajaran kepadanya, janganlah engkau sekali-kali mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah memberikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan pada kepribadian dan tingkah laku anak didik, yang diharapkan anak didik tersebut dapat tumbuh dewasa menjadi insan kamil yang dapat beriman kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ayat Al-Quran yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah akhlak merupakan dasar atau fondasi kepribadian manusia yang seutuhnya. Maka pendidikan dalam hal ini sangatlah penting untuk menjaga kestabilan kepribadian manusia secara keseluruhan. Ayat Al-Quran yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah pelaksanaan atau penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah secara langsung maupun tidak langsung. Terus ibadah secara langsung maupun tidak langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hubungan kita kepada makhluk lain, seperti halnya manusia dan alam sekitarnya. Ayat Al-Quran yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dalam mengajar dengan metode pembelajaran yang baik atau hiya ihsan, dapat dikorelasikan dengan metode belajar dan pelajaran, metode belajar dan pembelajaran berdasarkan konsep Qur'ani. Al-Quran yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah membina manusia agar menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah di muka bumi ini dan sebagai khalifahnya di muka bumi ini sesuai yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah kesungguhan dalam mencari ilmu itu bisa beranugerah surga, dan itu merupakan hikmah bagi para
pengabdi ilmu. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati hayyurabu an lisanihi fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajisanihi. Yang artinya, semua anak yang dilahirkan atas kesucian sampai lisannya dapat menerangkan maksudnya. Kemudian orang tuanya yang membuatnya jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Riwayat Abu Ya'la At-Tabrani dan Baihaqi dari Aswad ibnu Sari. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, terutama pihak orang tua yang menjadi faktor pembawa atau watak anak yang diturunkan dari orang tua itu sebenarnya sudah tercapai. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu wa'allimu wa tawassu'u limu'allimikum wa la yalaw limu'allimikum. Rawahu Tabrani. Yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarkanlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baik terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah ilmu agama menjadi prioritas untuk dipelajari. Namun bukan berarti ilmu-ilmu lain diabaikan, sebab dengan ilmulah manusia dapat ikut serta membangun kemajuan zaman, mengungkap kebenaran, dan memahami rahasia-rahasia yang Allah ciptakan. Dan janganlah lupa kamu untuk selalu berhormat dan berbuat baik kepada ibu dan bapak guru. Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Yang artinya, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah malas. Hadis riwayat Muslim. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah orang yang menuntut ilmu itu membutuhkan pertolongan dari Allah dalam keberhasilannya. Demikian pula dia butuh pertolongan Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Dia juga butuh pertolongan untuk tetap teguh dalam pelajari ilmu dan mengamalkannya. Hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir atau mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadis sahih. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah penuntut ilmu senantiasa butuh pertolongan Allah untuk bisa menuntut ilmu, mengamalkan apa yang sudah diilmui, dan agar tetap tegar di atas jalan ilmu dan amal. Dia juga butuh pertolongan Allah agar tetap selamat dari berbagai perkara yang menyimpang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.